Salam jumpa kembali para pecinta kimia. Berikut ini saya akan memaparkan bahan ajar kimia kelas 11 MIPA, materi larutan asam basa yang pertama, yaitu teori Arrhenius. Jangan lupa like dan subscribe dan share ke teman-temanmu yang membutuhkan. Semoga bermanfaat untuk meningkatkan prestasi kalian dalam. Baiklah, kita mulai. Yang pertama adalah asam. Menurut Arrhenius, asam adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidronium atau H+. Senyawa asam pada umumnya merupakan senyawa kovalen polar yang terlarut dalam air. Jika HAX adalah asam, maka reaksi ionisasi senyawa HAX dalam air adalah sebagai berikut. HAX terionisasi menjadi AH+ tambah XA-. Keterangan: A adalah valensi asam atau jumlah ion H+ yang dihasilkan jika satu molekul senyawa asam mengalami reaksi ionisasi. Berikut adalah contoh senyawa yang termasuk asam dan reaksi ionisasinya dalam air. Yang pertama adalah asam valensi 1. Contohnya adalah asam klorida. HCl akan terionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Asam bromida HBr terionisasi menjadi H+ tambah Br-. Asam nitrat HNO3 terionisasi menjadi H+ tambah NO3-. Asam asetat CH3COOH terionisasi menjadi H+ tambah CH3COO-. Kesimpulannya adalah asam valensi 1 akan terionisasi menjadi 1 molekul H+. Asam valensi 2, contohnya adalah asam sulfat H2SO4 akan terionisasi menjadi 2H+ tambah SO4 2-. Jadi kalau asam valensi 2, maka terionisasi menjadi 2 molekul hidronium H+. Sedangkan asam valensi 3, contohnya adalah asam fosfat H3PO4 akan terionisasi menjadi 3H+ tambah PO4 3-. Ringkasnya, asam valensi 3 dia akan terionisasi menjadi 3 molekul H+. Selanjutnya kita akan membahas mengenai basa. Menurut Arrhenius, basa adalah zat yang jika dimasukkan dalam air, zat tersebut dapat menghasilkan ion hidroksida atau OH-. Jika LOHB adalah basa, maka reaksi ionisasi senyawa LOHB dalam air sebagai berikut. LOHB terionisasi menjadi Lb+ tambah BOH-. Senyawa NH3 merupakan senyawa kovalen polar tetapi bersifat basa karena dalam air dapat menghasilkan ion hidroksida. Biasanya basa ini adalah logam. Jadi NH3 itu bukan merupakan logam tapi dia tetap tergolong basa. NH3 itu dikenal dengan sebutan amonia. Dalam basanya dia akan menjadi amonium. Beberapa contoh basa dan reaksi ionisasinya. Basa valensi 1, contohnya adalah natrium hidroksida NaOH terionisasi menjadi Na+ tambah OH-. Kalium hidroksida KOH terionisasi menjadi K+ tambah OH-. Jadi basa valensi 1 akan terionisasi menghasilkan 1 molekul OH-. Selanjutnya basa valensi 2. Contohnya magnesium hidroksida MgOH2 terionisasi menjadi Mg2+ tambah 2OH-. Jadi basa valensi 2 akan terionisasi menjadi 2 molekul OH-.
Selanjutnya basa valensi 3, misalnya aluminium hidroksida, AlOH3 terionisasi menjadi Al3+ tambah 3OH-. Berdasarkan daya ionisasinya, larutan elektrolit dibedakan atas larutan elektrolit kuat dan elektrolit lemah. Asam dan basa merupakan larutan elektrolit. Demikian halnya, asam dan basa, asam juga dibedakan atas asam kuat dan asam lemah. Basa juga dibedakan atas basa kuat dan basa lemah. Berikut ini adalah beberapa contoh asam lemah. HF asam fluorida, HCN asam sianida, H2S asam sulfida, HNO2 asam nitrit, H2SO3 asam sulfit, dan H3PO4 asam fosfat. Berikut basa kuat. Contohnya yang pertama kalium hidroksida KOH, barium hidroksida BaOH2, cesium hidroksida CSOH, natrium hidroksida NaOH, strontium hidroksida SrOH2, kalium hidroksida CaOH2, magnesium hidroksida MgOH2, litium hidroksida LiOH. Berikut adalah contoh senyawa yang termasuk asam dan reaksi ionisasinya dalam air. Yang pertama adalah asam valensi 1, contohnya adalah asam klorida, HCl akan terionisasi menjadi H+ tambah Cl-. Asam bromida, HBr terionisasi menjadi H+ tambah Br-. Asam nitrat, HNO3 terionisasi menjadi H+ tambah NO3-. Asam asetat, CH3COOH terionisasi menjadi H+ tambah CH3COO-. Kesimpulannya adalah asam valensi 1 akan terionisasi menjadi 1 molekul H+. Asam valensi 2, contohnya adalah asam sulfat, H2SO4 akan terionisasi menjadi